Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mukhlisun niyata lillahi ta'ala. Qala Abu Isa ay at-Tirmidzi. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'farin Muhammad ibn al-Husaini yaqul sami'tu al-Asma'iyya. Al-Asma'i itu termasuk min ulama'il lughah. Yaqulu fi tafsiri sifatin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata ia pada tafsiran sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Al-Asma'i ini menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang dipakai dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-mummaghidu. Al-mummaghidu. Ya, di hadis nomor 7 ini. Al-mummaghidu maknanya adz-dzahibu tulan. Al-mummaghidu ay adz-dzahibu tulan, yang cenderung ke tinggi. Ya, maknanya dia itu, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak pendek, ya, tidak pendek dan juga tidak pas-pasan antara pendek dan tinggi. Ya. Misalnya kalau dianggap orang yang tingginya sedang itu 50 cm, 50 lah, ya, atau 170 atau 170, enggak 170 pas, paham ya? Ya 174, 75, aqrab ilal tul. Itu maknanya aqrab ilal tul. Artinya tidak tamaman 100. Ini saya bilang 170 ini hanya contoh saja ya, bukan menyebut tinggi Nabi. Nah, al-mummaghitu az-zahibu tulan, yang condong nisbat panjang. Artinya lebih condong ke lebih tinggi lagi. Nah, qala, berkata ia, wa sami'tu Asma'i wa sami'tu a'rabiyan, dan aku mendengar seorang desa, orang apa namanya, orang kampung. Yaqul, berkata ia, fi kalamihi tamaghata fi nusyabatihi. Kilahuma. Kalau di tempat syarah saya bin nun al-madmumah, nusyabatihi, al-maqru nusyabatihi, gitu ya. Tamaghata itu orang yang memanjangkan fi nusyabihi pada qausus sahmi. Qaus itu busur panah. Orang yang memanjangkan busur panah. Inilah maksudnya. Menarik bersangatan, itu namanya tamaghata fi nusyabatihi. Maka istilah tamaghata dipakai untuk mensifati tinggi seseorang. Ay maddaha maddan syadidan, ay artinya menarik ya akan tarikan yang kuat. Wal mutaraddidu, mutaraddid itu yang sebelumnya ada dijelaskan, wala bil qasiri al mutaraddid. Ya. Mana kemarin itu? Jalilul Musyas wala bil qasiri. Walam yakun mutahham. Nah, wala bil qasiri, apa namanya, al-mutamarri al-mutaraddid ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din qasran. Artinya ini mensifati sifat pendek. Ya. Nah, qisaran, ya. Qisaran mensifati sifat yang pendek. Artinya pendek ini memang semua orang mengatakan pendek. Artinya ukuran memang ukuran orang pendek. Ya, terkadang kan ada orang ini
pendek dibandingkan si fulan, tapi dia dibandingkan yang lain dia tinggi, artinya masih dianggap sedang. Tapi ada orang misalnya laki-laki itu 160 dikatakan apa? Pendek atau apa? Masih sedang untuk ukuran kita ya, masih sedang-sedang. Ya, dibandingkan yang lain, yang di sini orang posturnya agak tinggi-tinggi, itu nampak pendek. Tapi dia aslinya bukan pendek, dia sedang. Ukuran orang di sini ukuran sedang. Tapi kalau mutamarrid dia memang di bawah itu. Ya, paham ya? Ini ya, ukuran pendek biasanya berapa? 150-an lah ya. Di bawah 160 lah. Ya 157 itu dikatakan pendek gitu kan. Itu memang pendek. Ya. Artinya memang dianggap ukuran orang pendek. Itu mutaraddid. Wa ammal qatatu atau al-qatitu, boleh dua-duanya. Fasyadidul ju'udah, maka maknanya bersangatan keriting, bersangatan gelombang rambutnya, yaitu keriting. Warrajilu alladhi fi sya'rihi hujunatun, ay tasannin qalilan. Apa tempat kalian? Warrajulu, arrajilu. Arrajil itu rambut yang bergelombang, ada gelombang. Bahasa kitanya apa? Ikal. Nah, hujunah itu gelombang maksudnya. Ya, jadi ar-rajilu itu nama rambut yang ada gelombangnya, ada apa namanya? Apa tadi? Bahasa kitanya apa? Ikal. Nah, ai tasannin qalin, artinya ada tasannin itu kan ya ikal, bengkok-bengkok. Nah, bengkok-bengkok sedikit. Wa ammal mutahhamu, adapun mutahham, katanya Nabi itu kan tidak mutahham. Fal badinu al-kasirul lahmi, ya, badan yang banyak dagingnya, artinya lemaknya. Ya, banyak daging, banyak lemak, artinya gemuk. Ya, gemuk. Nah, Nabi itu bukan gemuk. Nanti ada di 68 atau ini ada mensifati Nabi. Nabi itu tidak gemuk dan tidak juga kurus, artinya badannya itu berisi, padat, isinya daging. Wal mukalsamu, Nabi itu mukanya tidak mukalsam. Nah, apa mukalsam? Al mudawwarul wajhi, yang bulat tamaman maksudnya. Mukalsam itu bulatnya sempurna, memang bulat. Ya, Nabi itu wajahnya tidak bulat sempurna, tapi ada lonjong sedikit. Nah, wal musyrabul ladzi fi bayadihi humratun. Musyarrabun nafsu syai', tapi al maqru wa musyrabun atau musyarrabun maknanya sama aja. Artinya yang dicampuri, yang bercampur dengan warna merah. Artinya wal musyrabu, dan yang dicampuri alladzi fi bayadihi, pada putihnya kulit, humratun akan kemerah, nah, warna merah. Nah, wal ad'aju, ad'aj sebelumnya ada ya, ad'ajul ainain, itu kan. Nah, maknanya asyadidu apa? Sawadul ain. Nah, bersangatan hitam matanya. Maksudnya ini apa istilahnya nih? Yang hitamnya apa nih? Kornea. Ya. Pupil itu lebih apa yang di dalamnya lagi, yang lebih kecilnya lagi tuh, lensa yang lebih kecilnya lagi. Nah, mana lagi? Wal masrubatu huwa sya'rud daqiqu. Masruba adalah rambut yang tipis. Alladzi, oh lewatnya. Wal ahdabu at-tawilu al-asfar, itu maksudnya bulu matanya itu panjang lagi lentik. Wal katidu, dan atau wal katadu, boleh dua-duanya, al katidu dan al katadu. Mujtama'ul katifain. Apa mujtama'ul katifain? Ini apa namanya? Bagian leher ini kan di sini ada nih. Ada mah biasanya kalau dia fitness apa? Yang apa, orang fitness itu ininya besar kayak kobra mah. Ininya lebar. Leher kan ini.
Biasanya ada gini, terus bahu. Apa ya? Nah, yang bagian situ itu namanya apa? Al-katib. Itu lebar. Nah. Wa huwal kahil. Dan ini tuh al-kahil. Kahil apa kahil? Kuat. Artinya orang yang di sini ininya besar itu kan nanda dia tuh kuat. Nah. Kahlan, tahu kahlannya? Kahlan itu umur-umur biasa dipakai kahal untuk orang usia 30-an ke atas atau 40-an. Nah, artinya pas orang itu lagi kuat-kuatnya di apa namanya? Di umur, di fase yang dia itu lagi terkumpul kekuatan-kekuatannya itu. Wal masrubatu huwa sya'rud daqiqul ladzi ka'annahu qadibun minas sadri ila surrah. Masrubah adalah rambut yang tipis yang seolah-olah dia itu qadibun. Qadib itu apa? Kayu yang lurus. Nah, minas sadri dari dada ila surrah sampai ke pusat. Nah, wasyasnu dan asyasnu katanya syasnul kaffain wal qadamain ya. Itu maknanya al-ghalidhul asabi'. Apa al-ghalidh? Tebal. Tebal berisi ya jari-jarinya minal kaffaini dari dua telapak tangan wal qadamain dan dua kaki. Wat taqallu'u ya. Idza masya taqalla'a. Itu kan kemarin. Nah, taqallu' itu apa? Ayyamshiya biquwwatin. Ya, jalan ya biquwwatin dengan kuat. Ya, biquwwatin itu Nabi itu kalau jalan, kalau mengangkat kakinya, kalau melangkah itu melangkahnya itu penuh dengan semangat. Memang diangkat begitu. Bukan kayak orang malas jalan kan kadang ada digesek atau agak lambat melangkahnya. Dan langkah Nabi itu lebar. Apa istilahnya? Panjang apa? Langkahnya itu lebar gitu. Ayyam syabi quwwatin was-sababu dan makna sabab adalah al-hudur. Al-hudur itu apa namanya? Menggelincir apa? Kalau bahasa aslinya menggelincir dari tempat atas ke tempat yang lebih rendah. Taqulu in naqulu in hadarna fi sabubin wa sababin, maknanya sama. In hadarna itu apa? Maksudnya turun dengan cepat, fi sabubin wa sababin artinya di tempat, dari tempat yang tinggi. Wa qauluhu jalilul musyash. Ya, ada ya jalilul musyash. Mana apa jalilul musyash? Yuridu ru'usal manakib. Ru'usal manakib. Apa? Pokoknya di ujung-ujung tulang lah. Ya, tulang lengan ujungnya sini. Kan ada di sini juga apa? Potongan-potongan sendi-sendi itu. Nah, apa kemarin jalilul musyash? Besar atau berisi. Nah, tulangnya ya. Wal ishratu as-suhbah wal ashiru as-sahibu. Kan Nabi itu apa katanya kemarin? Akramuhum ishratan. Ishratan apa? Suhbatan. Artinya apa? Bergaulan. Wal ashiru sim fa'ilnya as-sahibu. Ya, orang yang bergaul. Wal badihatu, badiha maknanya al-mufaja'ah. Ya, apa? Ya, tiba-tiba secara lafadznya, tapi maksud di sini apa? Orang yang pertama kali menjumpai Nabi fi awwali marratin yahabahu. Ya, yahabahu itu apa? Merasa segan. Ya. Nah, nampak Nabi itu berwibawa. Yuqalu, dikata orang, badahtuhu bi amrin ay faja'tuhu. Artinya faja'tuhu itu apa? Tiba-tiba. Ya.
faja'tuhu bi amrin itu maksudnya dia mendapat sesuatu secara tiba-tiba atau dengan urusan. Artinya berhadapan dengan urusan secara tiba-tiba. Tiba-tiba ada urusan ini, tiba-tiba ada urusan ini. Gitu makna. Nah. Tayyib al-haditsu as-samin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Jumai' bin Umar. Ya. Tempat kalian apa Umar? Di sebagian besar nusakh itu tulisannya Umar, tapi aslinya yang benar wassawabu itu Umair. Nah, di sebagian nusakh, memang di banyak nusakh itu tulisannya Umar. Di tempat saya Umar. Di tempat kalian juga Umar, tapi as-shawab itu aslinya Umair. Tasghir ya, Umair. Nah, Umair al-Maqru' kedua-duanya ya. Umar ibni atau Umair ibni Abdurrahmani al-Ijliyu imla'an alaina. Imla'an min kitabatihi, mengimla mendiktekan, min kitabatihi, min kitabihi dari kitabnya. Qala haddatsani rajulun min bani Tamimin. Qala haddatsani indakum. Nah, tulis di luar al-Maqru', kasih tanda al-Maqru' haddatsani. Jangan dihapus ya, itu beda nusakh aja tuh. Nah, sebagian nusakh akhbarani. Qala haddatsani atau qala akhbarani rajulun min bani Tamimin min waladi Abi Halah zauji Khadijah. Ya, berarti ini apa? Rabib itu anak tirinya Nabi dari Khadijah. Yukna Aba Abdullah. Tempat kalian apa? Yukanna. Hah? Ada itunya? Yukan. Tulis al-Maqru' Yukna. Kunyahnya Aba Abdullah. An ibni Abi Halah Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma qala Sa'altu khali Hind ibn Abi Halah. Siapa tuh? Husain bin Ali. Jadi dia itu saudaranya Fatimah. Oh, Hasan. Nah, dia saudaranya Fatimah. Siapa saudaranya Fatimah? Hinda tadi. Hindun. Itu saudaranya Fatimah. Kan berarti saudara tiri kan. Nah, makanya Hasan bilangnya apa? Khali. Wa kana wassafan, dan Hind bin Abi Halah ini wassafan. Apa makna wassafan? Ai yuhsinul wasfa, orang yang pandai dalam mensifati sesuatu. Artinya sebagian orang itu kan beda-beda sifatnya. Ada ketika disuruh mensifati semangka, ada yang sempurna, ada yang biasa saja, ada yang kurang, kan gitu kan. Nah, kalau Hindun ini terkenal dengan pandai dia mensifati sesuatu
ya, seperti aslinya, ya, seperti aslinya. An hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hilyah itu maknanya sifat. Hilyah maknanya apa? Sifat atau na'tun. Sifatun nabiyyi atau na'tuhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ana ashtahi, ini kata Hasan. Ya, ini masih kata Hasan. Wa ana ashtahi, ya, saya berkeinginan kuat, ayyasifali minha syai'an, bahwa mensifati ya Hindun li bagiku minha daripadanya hilyah syai'an akan sesuatu, ata'allaqu bihi ay a'rifu bihi, ya, ata'allaqu bihi maknanya apa? A'rifu bihi maknanya ta'alluqul ilmi wal ma'rifah, maksudnya itu. Artinya cobalah Hindun, kenapa kok Hasan itu tanya ke Hindun untuk mensifati Nabi? Karena Hasan itu ketika Nabi masih hidup itu masih kecil, ya, masih kecil. Oleh karena itu, tolonglah Hindun sifatkan kepadaku sifat-sifat Nabi supaya tergambar padaku dengan lafaz-lafaz itu, sifat-sifat itu bagaimana Nabi itu. Nah, itu maknanya, supaya aku sempurna ma'rifahnya. Ya. Faqala, maka berkata Hindun, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Fakhman artinya apa? Azimun fi sifatihi, artinya sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agung. Fakhman itu maksudnya apa? Agung pada dirinya, ya, mempunyai sifat-sifat yang agung. Allah yang memuliakan, Allah yang memberikan dia sifat yang mulia, sifat yang agung. Mufakhaman, yang diagungkan oleh para sahabatnya. Itu maknanya fakhman mufakhaman. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Bercahaya wajahnya Nabi akan seperti cahayanya bulan di malam bulan purnama. Jadi wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dilihat nampak bercahaya. Ya, kata la'lu'al di sini percontoh tasbih, ya, tasbih dengan qamar. Ya, menyamakan, kan ada tasbih dalam balaghah itu kan. Tasbih mukanya Nabi ketika bercahaya, dilihat itu bercahaya seperti kalau kita melihat bulan di bulan purnama itu kan bercahaya. Cahaya itu menenangkan. Kalau kita nengok bulan dengan nengok matahari kan beda. Cahaya bulan itu kalau sedang purnama itu menenangkan, enak dipandang. Tetapi ya, para ulama di bab balaghah itu ada namanya tasbih maqlub. Tasbih maqlub. Ya. Tasbih maqlub itu tasbih yang terbalik, dibalik. Biasanya bulan itu adalah tempat atau sesuatu yang dijadikan keserupaan. Wajah kamu seperti bulan, gitu ya. Tapi ketika kamu mensifati wajah Nabi dengan bulan, itu kamu mensifati bulan seperti wajah Nabi. Nah, tasbih maqlub. Karena nanti ada perkataan sahabat, dia mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam bulan purnama. Ketika itu saya melihat Nabi di bawah bulan purnama dengan memakai hullatun hamra. Ada kemarin ya. Falahua katanya, maka sungguh aku melihat Nabi itu lebih indah, ahsan dibandingkan bulan purnama. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya. Karena sahabat pun yang pernah melihat, itu apa katanya? Tidak ada orang yang seperti Nabi itu, baik sebelumnya atau setelahnya. Di masa sahabat, orang-orang itu ya maksudnya apalagi orang-orang Arab ya. Artinya kalau ganteng ya jauh dari orang Indonesia lah ya.
Artinya orang Indonesia ada gantengnya, tapi gantengnya orang Arab itu beda. Memang ganteng. Nah, ada, dan orang Arab itu nggak semuanya ganteng-ganteng Arab yang asli kayak dulu, itu juga nggak semuanya. Ya, dari kan ini kembalinya ke suku ini, kembalinya ke suku ini. Itu apa wajahnya itu beda-beda. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kalian nanti ada ya misalnya yang pergi ke Arab suatu saat, dapat rezeki dikarunia ke sana, lama di sana, dan nanti pasti nengok Arab ini. Kalau sekarang kan dengan orang Arab kayaknya sama semua. Tapi kalau nanti sudah di sana, bergaul di sana, mesti nanti nampak bedanya. Nampak bedanya. Nah, ya, apalagi di masa kita ini kan, tidak bisa kita membayangkan. Di sahabat-sahabat saja yang masih mukanya masih murni ya, belum ada campuran-campuran, itu aja masih ya ada campuran-campuran, ada, cuman kayak masih murni lah tibanya. Itu aja susah cari, bukan susah, tidak ada. Mereka nggak pernah melihat orang seperti Nabi, segagah Nabi. Apalagi kita sekarang, nengok orang Arab aja jarang-jarang ya. Nah, Arab, siapa Arab? Ya. Masih SD. Nanti kalau udah besar nampak jenggotnya, nampak. Nah, mana lagi? Atwala. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala atwala minal marbu'i wa aqsara minal mushazzabi. Atwala minal marbu' maksudnya secara umum Nabi itu tingginya sedang, tidak pendek. Tapi sedangnya itu yang tadi saya sebutkan. Kalau seandainya orang tingginya sedang itu dibatasi dengan 170, itu enggak pas 170, tapi aqrab ila tul, lebih cenderung ke lebih tinggi. Maksudnya 174 atau 175. Tapi itu masih dikategorikan sedang di kalangan orang-orang yang di sana. Tidak terlalu tinggi. Itu maknanya apa? Atwalu minal marbu'. Wa aqsara atwala minal marbu' wa aqsara minal musazzab. Al-musazzab maknanya orang yang bersangatan tinggi lagi kurus, jangkung. Artinya kalau seandainya tinggi normal orang yang dikatakan sedang itu 170 sampai 180, ini udah 180 ke atas nih, lagi kurus ya, karena badannya nggak berisi ya. Kalau orang Indonesia biasanya orang tinggi-tinggi seperti itu jarang yang berisi kan. Nah, ada sebagian. Tapi orang Arab itu ya rata-rata tinggi-tinggi. Nah, tapi ada juga yang kurus orang Arab itu, bukan gemuk-gemuk semua. Itu maknanya. Dia aqrab ila tul, tapi tidak sampai pada batas yang bersangatan tinggi. Ya, orang yang ma'anna hafah itu apa? Agak kurusan. Ya, artinya kan tidak terlihat sempurna, enggak? Ya. Orang tinggi kurus. Ya. Kalau di Indonesia itu udah cemeh habis tuh. Ya. Ukuran orang Indonesia itu dicemeh habis tuh. Tiang listrik lah, awas angin misalnya. Pegang. Banyak angin. Itu ukuran orang Indonesia. Nah. Jadi sampai fisik pun Allah tidak menciptakan sesuatu yang ada pada Nabi, sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk celaan. Artinya nggak ada celah untuk dicela di fisik Nabi. Semuanya sempurna. Paham ya? Nah, azimal hamah. Ya, azimal hamah itu seperti yang sebelumnya. Hamah ini maksudnya bukan kepala ininya ya, tapi apa? Asy'aru. Kemarin kan gitu kan? Azimal hamah itu kenapa nampak besar kepalanya? Karena rambutnya tebal. Artinya rambutnya itu tebal. Terus rajilas sya'ar. Nah, al-makru' inna
rajila sya'ri, rajila sya'ri mafhum tadi. Yang sebelumnya kan udah ada. Ai fi sya'rihi tasannin. Apa? Gelombang, ikal. Nah. Inin faraqat aqiqatuhu faraqaha. Apabila memungkinkan dipisah, faraqaha, dipisah. Wa illa, dan jika tidak, fala. Ya. Jadi aqiqah itu apa? Aqiqah itu apa? Aqiqah itu rambut. Aqiqatun. Coba cek di bab aqiqah, itu apa makna aqiqah? Ya, aqqa itu rambut. Ya. Jadi rambut Nabi itu terkadang kalau memungkinkan dibelah itu ya dibelah. Kalau enggak ya dibiarkan begitu saja. Artinya faraqaha ini di sela-sela ini dia apa namanya? Biasanya kan ada orang dia apa namanya? Apa istilahnya kalau rambut panjang? Atau dia belah di tengah. Nah, orang rambut panjang kan biasanya gitu. Artinya bukan sesuatu yang disengaja, memang sengaja atau tidak sengaja, di sebagian keadaan dia memang bisa ke belakang semua begini. Apalagi kalau basah ya. Kalau lagi kering ya biasanya dia jatuh sendiri kan. Artinya otomatis Nah, makanya jangan mengejek orang yang punya rambut belah tengah. Ya. Ya, karena Nabi pun kadang seperti itu. Fantabih. Paham ya? Apa? Nabi Bahar belah tengah. Ya, memang kondisi rambut panjang itu ya seperti itu. Nah, tuh, gimana nih? Garisnya panjang lagi. Kita selesaikan. Tapi nanti kalian ada ngaji ya? Ada. Taib. Itu habis. Kalau di tempat saya itu ada batasnya tuh, bulatan titik. Pak, kalian ada nggak? Udah, ambil itu. Supaya tidak terlambat kalian makan. Nanti yang Mahat Ali juga nggak terlambat masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Waffaqakumullah. Nah, la tansaw min ihda'i salawati wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa khlisun niyyata lillahi ta'ala. Qala Abu Isa ay at-Tirmidzi. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'farin Muhammad ibn al-Husaini yaqul sami'tu al-Asma'iyya. Al-Asma'i itu termasuk min ulama'il lughah. Yaqulu fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata ia pada tafsiran sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Al-Asma'i ini menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang dipakai dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-mummaghidu. Al-mummaghitu. Ya, di hadis nomor 7 ini. Al-mummaghitu maknanya adz-dzahibu tulan. Al-mummaghitu ay adz-dzahibu tulan, yang cenderung ke tinggi. Ya, maknanya dia itu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak pendek, ya. Tidak pendek dan juga tidak pas-pasan antara pendek dan tinggi. Ya. Misalnya kalau dianggap orang yang tingginya sedang itu 50 cm, 50 lah, ya, atau 100
70 atau 170, enggak 170 pas. Paham ya? Ya 174, 75 aqrab ilal tul. Itu maknanya aqrab ilal tul. Artinya tidak tamaman 100. Ini saya bilang 170 ini hanya contoh saja ya, bukan menyebut tinggi Nabi. Nah, al-mummaghitu az-zahibu tulan, yang condong nisbat panjang. Artinya lebih condong ke lebih tinggi lagi. Nah, qala, berkata ia, wa sami'tu asma'i wa sami'tu a'rabiyan, dan aku mendengar seorang desa, orang apa namanya? Orang kampung. Yaqul, berkata ia, fi kalamihi tamaghata fi nusyabatihi. Kilahuma. Kalau di tempat syarah saya bin nun al-madmumah, nusyabatihi, al-maqru nusyabatihi, begitu ya. Tamaghata itu orang yang memanjangkan fi nusyabihi pada qausus sahmi. Qaus itu busur panah. Orang yang memanjangkan busur panah. Inilah maksudnya. Menarik bersangatan, itu namanya tamaghata fi nusyabatihi. Maka istilah tamaghata dipakai untuk mensifati tinggi seseorang. Ai maddaha maddan syadidan, ai artinya menarik ia akan tarikan yang kuat. Wal mutaraddid itu yang sebelumnya ada dijelaskan, wala bil qasiri al mutaraddid ya. Mana kemarin itu Jalilul Musyas wala bil qasiri walam yakun mutahham. Nah, wala bil qasiri al-mutamarri al-mutaraddid ad-dakhilu ba'duhu fi ba'din qasran. Artinya ini mensifati sifat pendek. Ya. Nah, qisaran ya. Qisaran mensifati sifat yang pendek. Artinya pendek ini memang semua orang mengatakan pendek. Artinya memang ukuran orang pendek. Ya, terkadang kan ada orang ini pendek dibandingkan si fulan, tapi dia dibandingkan yang lain dia tinggi. Artinya masih dianggap sedang. Tapi ada orang misalnya laki-laki itu 160 dikatakan apa? Pendek atau apa? Masih sedang untuk ukuran kita ya, masih sedang-sedang. Ya, dibandingkan yang lain, yang di sini orang posturnya agak tinggi-tinggi, itu nampak pendek. Tapi dia aslinya bukan pendek, dia sedang. Ukuran orang di sini ukuran sedang. Tapi kalau mutamarrid dia memang di bawah itu. Ya, paham ya? Ini ya, ukuran pendek biasanya berapa? 150-an lah ya. Di bawah 160 lah. Ya 157 itu dikatakan pendek gitu kan. Itu memang pendek. Ya. Artinya memang dianggap ukuran orang pendek. Itu mutaraddid. Wa ammal qatatu atau al-qatitu, boleh dua-duanya. Fasyadidul ju'udah, maka maknanya bersangatan keriting, bersangatan gelombang rambutnya, yaitu keriting. Warrajilu alladhi fi sya'rihi hujunatun, ay tasannin qalilan. Apa tempat kalian? Warrajulu, ar-rajilu. Ar-rajil itu rambut yang bergelombang, ada gelombang. Bahasa kitanya apa? Ikal. Nah, hujunah itu gelombang maksudnya. Ya, jadi ar-rajilu itu nama rambut yang ada gelombangnya, ada apa namanya? Apa tadi? Bahasa kitanya apa? Ikalnya. Nah, ai tasannin qalin, artinya ada
Tasanin itu kan ya ikal, bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok sedikit. Wa ammal mutahhamu, adapun mutahham, katanya Nabi itu kan tidak mutahham. Fal badinu al-katsirul lahmi. Ya, badan yang banyak dagingnya, artinya lemaknya. Ya, banyak daging, banyak lemak. Artinya gemuk. Ya, gemuk. Ya, Nabi itu bukan gemuk. Nanti ada di 8 atau ini ada mensifati Nabi. Nabi itu tidak gemuk dan tidak juga kurus. Artinya badannya itu berisi, padat, isinya daging. Wal mukalsamu, Nabi itu mukanya tidak mukalsam. Nah, apa mukalsam? Al mudawwarul wajhi, yang bulat tamaman maksudnya. Mukalsam itu bulatnya sempurna, memang bulat. Ya, Nabi itu wajahnya tidak bulat sempurna, tapi ada lonjong sedikit. Nah, wal musyrabul ladzi fi bayadihi humratun. Musyarrabun nafsu syai', tapi al makruh wa musyrabun atau musyarrabun maknanya sama aja. Artinya yang dicampuri, yang bercampur dengan warna merah. Artinya wal musyrabu, dan yang dicampuri alladzi fi bayadihi, pada putihnya kulit, humratun akan kemerah, warna merah. Nah, wal ad'aju, ad'aj sebelumnya ada ya, ad'ajul ainain, itu kan. Nah, maknanya asyadidu apa? Sawadul ain. Nah, bersangatan hitam matanya. Maksudnya ini apa istilahnya nih? Yang hitamnya apa? Kornea. Ya. Pupil itu lebih apa yang di dalamnya lagi, yang lebih kecilnya lagi tuh, lensa yang lebih kecilnya lagi. Nah, mana lagi? Wal masrubatu huwa sya'rud daqiqu. Masruba adalah rambut yang tipis. Alladzi, oh lewatnya. Wal ahdabu at-tawilu al-asfar, itu maksudnya bulu matanya itu panjang lagi lentik. Wal katidu, dan atau wal katadu, boleh dua-duanya, al katidu dan al katadu. Mujtama'ul katifain. Apa mujtama'ul katifain? Ini apa namanya? Bagian leher ini kan di sini ada nih. Ada mah biasanya kalau dia fitness apa? Yang apa, orang fitness itu ininya besar kayak kobra mah. Ininya lebar. Leher kan ini. Biasanya ada gini, terus bahu. Apa ya? Nah, yang bagian situ itu namanya apa? Al-katib. Itu lebar. Nah, wa huwal kahil, dan yang ini tuh al-kahil. Kahil apa kahil? Kuat. Artinya orang yang di sini ininya besar itu kan nanda dia tuh kuat. Nah. Kahlan, tahu kahlan ya? Kahlan itu umur-umur biasa dipakai kahal untuk orang usia 30-an ke atas atau 40-an. Nah, artinya pas orang itu lagi kuat-kuatnya apa di apa namanya, di umur, di fase yang dia itu lagi terkumpul kekuatan-kekuatannya itu. Wal masrubatu huwa sya'rud daqiqul ladzi ka'annahu qadibun minas sadri ila surrah. Masrubah adalah rambut yang tipis yang seolah-olah dia itu qadibun. Qadib itu apa? Kayu yang lurus. Nah, minas sadri, dari dada, ila surrah, sampai ke pusat. Nah, wasyasnu, dan asyasnu katanya syasnul kaffain wal qadamain, ya. Itu maknanya al-ghalidhul asabi'. Apa al-ghalidh? Tebal. Tebal, berisi. Ya, jari-jarinya minal kaffaini, dari
dua telapak tangan, wal qadamain, dan dua kaki. Wat taqallu'u, ya, idza masya taqalla'a, itu kan kemarin. Nah, taqallu' itu apa? Ayyamshiya biquwwatin, ya, jalan ya biquwwatin, dengan kuat, ya. Biquwwatin itu Nabi itu kalau jalan, kalau mengangkat kakinya, kalau melangkah itu melangkahnya itu penuh dengan semangat, memang diangkat begitu. Bukan kayak orang malas jalan kan kadang ada digesek atau agak lambat melangkahnya. Dan langkah Nabi itu lebar. Apa istilahnya? Panjang apa? Langkahnya itu lebar. Ayyamshiya biquwwatin was-sababu, dan makna sabab adalah al-hudur. Al-hudur itu apa namanya? Menggelincir apa? Kalau bahasa aslinya menggelincir dari tempat atas ke tempat yang lebih rendah. Taqulu in naqulu in hadarna fi sabubin wa sababin, maknanya sama. In hadarna itu apa? Maksudnya turun dengan cepat, fi sabubin wa sababin artinya di tempat, dari tempat yang tinggi. Wa qauluhu jalilul musyash, ya, ada ya jalilul musyash. Mana apa jalilul musyash? Yuridu ru'usal manakib. Ru'usal manakib apa? Pokoknya di ujung-ujung tulang lah. Ya, tulang lengan ujungnya sini. Kan ada di sini juga apa? Potongan-potongan sendi-sendi itu. Nah, apa kemarin jalilul musyash? Besar atau berisi. Nah, tulangnya ya. Wal ishratu as-suhbah wal ashiru as-sahibu. Kan Nabi itu apa katanya kemarin? Akramuhum ishratan. Ishratan apa? Suhbatan. Artinya apa? Bergaulan. Wal ashiru sim fa'ilnya as-sahibu, ya, orang yang bergaul. Wal badihatu, badiha maknanya al-mufaja'ah. Ya, apa? Ya, tiba-tiba secara lafadznya, tapi maksud di sini apa? Orang yang pertama kali menjumpai Nabi fi awwali marratin yahabahu. Ya, yahabahu itu apa? Merasa segan. Ya. Karena nampak Nabi itu berwibawa. Yuqalu, dikata orang, badahtuhu bi amrin ay faja'tuhu. Artinya faja'tuhu itu apa? Tiba-tiba. Ya. Faja'tuhu bi amrin itu maksudnya dia mendapat sesuatu secara tiba-tiba atau dengan urusan. Artinya berhadapan dengan urusan secara tiba-tiba. Tiba-tiba ada urusan ini, tiba-tiba ada urusan ini. Gitu makna. Nah, Tayyib, al-hadithu as-samin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Jumai' bin Umar. Ya. Tempat kalian apa Umar? Di sebagian besar nusakh itu tulisannya Umar, tapi aslinya yang benar wassawabu itu Umair. Nah, di sebagian nusakh, memang di banyak nusakh itu tulisannya Umar. Di tempat saya Umar, di tempat kalian juga Umar, tapi as-shawab itu aslinya Umair, tasghir ya, Umair. Nah, Umair al-maqru' kedua-duanya ya. Umar ibni atau Umair ibni Abdurrahmani al-Ijliyu imla'an alaina, imla'an min kitabatihi, mengimla, mendiktekan, min kitabatihi, min kitabihi, dari kitabnya. Qala haddatsani rajulun min bani Tamimin.
Hah? Qala haddatsani indakum. Nah, tulis di luar al-maqru', kasih tanda al-maqru' haddatsani. Jangan dihapus ya, itu beda nusakh aja tuh. Nah, sebagian nusakh akhbarani. Qala haddatsani atau qala akhbarani rajulun min bani Tamimin min waladi Abi Halah zauji Khadijah. Ya, berarti ini apa? Rabib itu anak tirinya Nabi dari Khadijah. Yukna Aba Abdullah. Tempat kalian apa? Yukanna. Hah? Ada itunya? Tulis al-maqru' yukna. Kunyahnya Aba Abdullah. An ibni Abi Halah. Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma qala Sa'altu khali Hind ibn Abi Halah. Siapa tuh? Husain bin Ali. Jadi dia itu saudaranya Fatimah. Oh, Hasan. Nah, dia saudaranya Fatimah. Siapa saudaranya Fatimah? Hinda tadi. Hindun. Itu saudaranya Fatimah. Kan berarti saudara tiri kan. Nah, makanya Hasan bilangnya apa? Khali. Wa kana wassafan, dan Hindu bin Abi Halah ini wassafan. Apa makna wassafan? Ai yuhsinul wasfa, orang yang pandai dalam mensifati sesuatu. Artinya sebagian orang itu kan beda-beda sifatnya. Ada ketika disuruh mensifati semangka, ada yang sempurna, ada yang biasa saja, ada yang kurang kan gitu kan. Nah, kalau Hindun ini terkenal dengan pandai dia mensifati sesuatu ya, seperti aslinya. Ya, seperti aslinya. An hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hilyah itu maknanya sifat. Hilyah maknanya apa? Sifat atau na'tun. Sifatun nabiyyi atau na'tuhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ana ashtahi, ini kata Hasan. Ya, ini masih kata Hasan. Wa ana ashtahi, ya, saya berkeinginan kuat ayyasifali minha syai'an, bahwa mensifati ya Hindun li bagiku minha daripadanya hilyah syai'an akan sesuatu ata'allaqu bihi ay a'rifu bihi. Ya, ata'allaqu bihi maknanya apa? A'rifu bihi maknanya ta'alluqul ilmi wal ma'rifah. Maksudnya itu. Artinya cobalah Hindun, kenapa kok Hasan itu tanya ke Hindun untuk mensifati Nabi? Karena Hasan itu ketika Nabi masih hidup itu masih kecil. Ya, masih kecil. Oleh karena itu, tolonglah Hindun sifatkan kepadaku sifat-sifat Nabi supaya tergambar padaku dengan lafaz-lafaz itu, sifat-sifat itu bagaimana Nabi itu. Nah, itu maknanya. Supaya aku sempurna ma'rifahnya. Ya. Faqala, maka berkata Hindun, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman
Fahman artinya apa? Azimun fi sifatihi, artinya sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agung. Fahman itu maksudnya apa? Agung pada dirinya. Ya, mempunyai sifat-sifat yang agung. Allah yang memuliakan, Allah yang memberikan dia sifat yang mulia, sifat yang agung. Mufakhaman, yang diagungkan oleh para sahabatnya. Itu maknanya fakhman, mufakhaman. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Bercahaya wajahnya Nabi akan seperti cahayanya bulan di malam bulan purnama. Jadi wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dilihat nampak bercahaya. Ya, kata la'lu'al di sini percontoh tasbih. Ya, tasbih dengan qamar. Ya, menyamakan, kan ada tasbih dalam balaghah itu kan. Tasbih mukanya Nabi ketika bercahaya, dilihat itu bercahaya seperti kalau kita melihat bulan di bulan purnama itu kan bercahaya. Cahaya itu menenangkan. Kalau kita nengok bulan dengan nengok matahari kan beda. Cahaya bulan itu kalau sedang purnama itu menenangkan, enak dipandang. Tetapi ya, para ulama di bab balaghah itu ada namanya tasbih maqlub. Tasbih maqlub. Ya. Tasbih maqlub itu tasbih yang terbalik, dibalik. Biasanya bulan itu adalah tempat atau sesuatu yang dijadikan keserupaan. Wajah kamu seperti bulan, gitu ya. Tapi ketika kamu mensifati wajah Nabi dengan bulan, itu kamu mensifati bulan seperti wajah Nabi. Nah, tasbih maqlub. Karena nanti ada perkataan sahabat, dia mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam bulan purnama. Ketika itu saya melihat Nabi di bawah bulan purnama dengan memakai hullatun hamra. Ada kemarin ya. Falahuwa katanya, maka sungguh aku melihat Nabi itu lebih indah, ahsan dibandingkan bulan purnama. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya. Karena sahabat pun yang pernah melihat itu apa katanya? Tidak ada orang yang seperti Nabi itu, baik sebelumnya atau setelahnya. Di masa sahabat, orang-orang itu ya maksudnya apalagi orang-orang Arab ya. Artinya kalau ganteng ya jauh dari orang Indonesia lah ya. Artinya orang Indonesia ada gantengnya, tapi gantengnya orang Arab itu beda. Memang ganteng. Nah, ada, dan orang Arab itu nggak semuanya ganteng-ganteng Arab yang asli kayak dulu, itu juga nggak semuanya. Ya, dari kan ini kembalinya ke suku ini, kembalinya ke suku ini. Itu wajahnya itu beda-beda. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kalian nanti ada ya misalnya yang pergi ke Arab suatu saat dapat rezeki dikaruniai ke sana, lama di sana, kalian nanti pasti nengok Arab ini. Kalau sekarang kan dengan orang Arab kayaknya sama semua. Tapi kalau nanti sudah di sana, bergaul di sana, mesti nanti nampak bedanya. Nah, ya apalagi di masa kita ini kan, tidak bisa kita membayangkan. Di sahabat saja yang mukanya masih murni ya, belum ada campuran-campuran, itu aja masih ya ada campuran-campuran ada, cuman kayak masih murni lah tibanya. Itu aja susah cari, bukan susah, tidak ada. Mereka nggak pernah melihat orang seperti Nabi, segagah Nabi. Apalagi kita sekarang, nengok orang Arab aja jarang-jarang ya. Nah, Arab, siapa Arab? Ya. Masih SD. Nanti kalau udah besar nampak jenggotnya, nampak. Nah, mana lagi? Atwala. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fakhman mufakhaman yatala atwala minal marbu'i wa aqsara minal musyazzabi. Atwala minal marbu' maksudnya secara umum Nabi itu tingginya sedang, tidak pendek. Tapi sedangnya itu yang tadi saya sebutkan. Kalau seandainya orang tingginya sedang itu dibatasi dengan 170, itu enggak pas 170, tapi aqrab ila tul, lebih cenderung ke lebih tinggi. Maksudnya 174 atau 175. Tapi itu masih dikategorikan sedang di kalangan orang-orang yang di sana. Tidak terlalu tinggi. Itu maknanya apa? Atwalu minal marbu. Wa aqsara atwala minal marbu wa aqsara minal musyadzab. Al musyadzab maknanya orang yang bersangatan tinggi lagi kurus, jangkung. Artinya kalau seandainya tinggi normal orang yang dikatakan sedang itu 170 sampai 180, ini udah 180 ke atas nih. Lagi kurus. Ya, karena badannya enggak berisi. Ya. Kalau orang Indonesia biasanya orang tinggi-tinggi seperti itu jarang yang berisi kan? Nah, ada sebagian. Tapi orang Arab itu ya rata-rata tinggi-tinggi. Nah, tapi ada juga yang kurus orang Arab itu, bukan gemuk-gemuk semua. Itu maknanya. Dia aqrab ila tul, tapi tidak sampai pada batas yang bersangatan tinggi. Ya, orang yang ma'anna hafah itu apa? Agak kurusan. Ya, arti kan tidak terlihat sempurna, enggak? Ya. Orang tinggi kurus. Ya, kalau di Indonesia itu udah cemeh habis tuh. Ya. Ukuran orang Indonesia itu dicemeh habis tuh. Tiang listrik lah, awas angin misalnya. Pegang. Banyak angin. Itu ukuran orang Indonesia. Nah. Jadi sampai fisik pun Allah tidak menciptakan sesuatu yang ada pada Nabi, sesuatu yang bisa dijadikan bahan untuk celaan. Artinya nggak ada celah untuk dicela di fisik Nabi. Semuanya sempurna. Paham ya? Nah. Azimal hamah. Ya, azimal hamah. Itu seperti yang sebelumnya. Hamah ini maksudnya bukan kepala ininya ya, tapi apa? Asy'aru. Kemarin kan gitu kan? Azimal hamah itu kenapa nampak besar kepalanya? Karena rambutnya tebal. Artinya rambutnya itu tebal. Terus rajilas sya'ar. Nah, al-makru' inna. Rajilas sya'ri rajilas sya'ri mafhum tadi. Yang sebelumnya kan udah ada. Ai fi sya'rihi tasannin. Apa? Gelombang, ikal. Nah. Inin faraqat aqiqatuhu faraqaha. Apabila memungkinkan dipisah, faraqaha, dipisah. Wa illa, dan jika tidak, fala. Ya. Jadi aqiqah itu apa? Aqiqah itu apa? Aqiqah itu rambut. Aqiqatun. Coba cek di bab aqiqah, itu apa makna aqiqah? Ya, aqqa itu rambut. Ya. Jadi rambut Nabi itu terkadang kalau memungkinkan dibelah itu ya dibelah. Kalau enggak ya dibiarkan begitu saja. Artinya faraqaha ini di sela-sela ini dia apa namanya? Biasanya kan ada orang dia apa namanya? Apa istilahnya kalau rambut panjang? Atau dia belah di tengah. Nah, orang rambut panjang kan biasanya gitu. Artinya bukan sesuatu yang disengaja, memang sengaja atau tidak sengaja, di sebagian keadaan dia memang bisa ke belakang semua begini. Apalagi kalau basah ya. Kalau selagi kering ya biasanya dia jatuh sendiri kan. Artinya otomatis Nah, makanya jangan mengejek orang yang punya rambut belah tengah. Ya. Ya, karena Nabi pun kadang seperti itu. Fantabih. Paham ya? Apa? Nabi Bahar belah tengah. Ya,
memang kondisi rambut panjang itu ya seperti itu. Nah, tuh, gimana nih? Hadisnya panjang lagi. Kita selesaikan. Tapi nanti kalian ada ngaji ya? Ada. Taib. Itu habis kalau di tempat saya itu ada batasnya tuh, bulatan titik. Pak, kalian ada nggak? Udah, ambil itu. Supaya tidak terlambat kalian makan, nanti yang Mahat Ali juga nggak terlambat masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Waffaqakumullah. Nah, la tansau min ihda'i salawati wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Qala Abu Isa ay at-Tirmidzi. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'farin Muhammad ibn al-Husaini yaqul sami'tu al-Asma'iyya. Al-Asma'i itu termasuk min ulama'il lughah. Yaqulu fi tafsiri sifatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata ia pada tafsiran sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Al-Asma'i ini menjelaskan tentang lafaz-lafaz yang dipakai dalam mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-mummaghidu. Al-mummaghitu. Ya, di hadis nomor 7 ini. Al-mummaghitu maknanya adz-dzahibu tulan. Al-mummaghitu ay adz-dzahibu tulan, yang cenderung ke tinggi. Ya, maknanya dia itu, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak pendek, ya, tidak pendek dan juga tidak pas-pasan antara pendek dan tinggi. Ya. Misalnya kalau dianggap orang yang tingginya sedang itu 50 cm, 50 lah, ya, atau 170 atau 170, enggak 170 pas, paham ya? Ya 174, 75, aqrab ilal tul. Itu maknanya aqrab ilal tul. Artinya tidak tamaman 100. Ini saya bilang 170 ini hanya contoh saja ya, bukan menyebut tinggi Nabi. Nah, al-mummaghitu az-zahibu tulan.